Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Mari kita tenang, kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita mulai ibadah Ekaristi pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Saudara mari semua puji syukur 322. Saudara mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Kita harus bermegah dalam salib Tuhan Yesus Kristus, pokok keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, adik-adik terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya sangat bergembira, harapannya saudara-saudara juga sangat bergembira. Di mana pada hari ini, pada pesta salib suci, kita bersuka cita bersama karena ada dari antara kita yang akan pertama kalinya disebut sebagai anggota gereja, anak-anak Allah melalui baptisan yang akan mereka terima. Dan juga nanti ada dari anak-anak kita, adik-adik kita yang untuk pertama kalinya menerima tubuh Kristus atas maut, tanda kasih Allah yang berkelimpahan untuk kita. Oleh karena itu di awal perayaan Ekaristi ini, mari dengan penuh kerendahan hati kita memeriksa batin kita.
Dengan sadar menyadari bahwa kadang-kadang tanda salib yang senantiasa kita tandai dalam diri kita tidak sungguh-sungguh kita hidupi. Sebab tanda itu merupakan tanda kasih Allah yang mengingatkan kita juga untuk semakin mengasihinya dan sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa, kelalaian dan kekurangan kita. Kita mohon ampun agar kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya adalah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, puji syukur 350. 350. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah
sejenak dalam hati kita masing-masing, kita persembahkan doa-doa pribadi kita dalam perayaan Ekaristi pada pesta salib suci ini. Bersama kita berdoa memohon rahmat Tuhan bagi saudara-saudari kita, anak-anak kita yang akan menerima baptisan pada hari ini. Semoga rahmat Tuhan berlimpah untuk hidup mereka, agar mereka boleh bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Dan juga bagi adik-adik kita yang akan menerima komunion suci untuk pertama kalinya pada hari ini, semoga segala sesuatu hal yang baik yang telah dimulai Allah dalam kehidupan mereka, terus mereka tumbuhkan dalam diri mereka agar berkembang, berbuah dalam kebaikan, semangat, perjuangan memangku salib setiap hari dalam mewartakan kasih Kristus. Ialah Engkau menghendaki Putra Tunggalmu menanggung salib demi keselamatan umat manusia karena cintanya kepada kami. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putramu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan-Mu di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk membuka hati, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Bilangan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut terberau untuk melindungi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hamba ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terung ke antara bangsa itu untuk memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular rendung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Laporan Mazmur Tanggapan, edisi baru nomor 180. Jangan melupakan perbuatan Allah. Jangan melupakan perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai
ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak dapat padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Dia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak membiarkan kebenarannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, pengantar Injil disyukur 950. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk.